Memperingati Hari Tani Nasional 2025, pemirsa, kita ke Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat menggelar demo di kawasan Senayan. Polisi menyiapkan sejumlah pengamanan dengan menyiagakan lebih dari 8.000 personil. Inilah aktivitas sejumlah elemen masyarakat dari Asosiasi Petani berkumpul di kawasan Senayan, Jakarta, menggelar demo menyuarakan tuntutan terkait Hari Tani Nasional 2025. Ya, kita lihat ada topi caping khas petani, juga beberapa di antaranya menggunakannya ketika aksi unjuk rasa ini. Massa menyuarakan tuntutan dengan poster serta berorasi untuk menaikkan kesejahteraan para petani Indonesia. Puncak aksi digelar di depan gedung DPR MPR Jakarta. Unjuk rasa petani juga mendapat penjagaan dari sekitar 8.000 personil kepolisian. Ya, menindaklanjuti dari aksi unjuk rasa petani-petani, pemirsa, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri menggelar audiensi dengan perwakilan organisasi dan serikat tani. Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, hingga para pimpinan Komisi 4 Bidang Pertanian Kehutanan. Audiensi dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Total ada 16 perwakilan organisasi tani dan nelayan yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Salah satu yang dibahas dalam audiensi adalah terkait isu reforma agraria dan pertanian. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha, kepada korporasi-korporasi besar yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman, termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi, Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh, dan kemarin mereka direpresi lagi. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Dan untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi, agar pemerintah juga bisa membentuk semacam komite itu yang bisa yang terdiri dari antar sektor untuk menyelesaikan masalah reformasi agraria ini. Dan saya sangat prihatin, dan saya tidak bisa berbicara atas nama pemerintah atau atas nama Presiden, tapi saya secara pribadi, saya tahu Pak Prabowo pasti juga ikut prihatin dengan apa yang menimpa Bapak Ibu sekalian. Wakil Ketua DPR RI menyampaikan kesimpulan atau hasil audiensi antara perwakilan petani DPR serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Ada 3 poin disampaikan Dasko terkait persoalan tani. Di antaranya DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Kemudian DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan yang ketiga, DPR membentuk Pansus Konflik Agraria. Pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional.
Presiden Prabowo Subianto menggebrak meja dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim dirinya menghentikan 7 perang di seluruh dunia dalam waktu 7 bulan. Selain mengatakan tidak ada pemimpin dunia yang seperti dirinya, Trump juga menyindir PBB tidak mengambil peran dalam penghentian perang. 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years, one was 28 years. I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing. Ya, dalam pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat, pemirsa, dengan lantang Presiden Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. No one country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggebrak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggetarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan.